Nah, di minggu lalu itu kan ada yang beberapa orang yang belum selesai pembuatan game sederhana tangkap kura-kuranya. Nah, siapa aja Ini aja kemarin kemarin apa yang belum yang belum selesai selesai. yang tes ya yang belum selesai game sederhana tangkap kura-kuranya. Bentar aku cek dulu. Foto asli sesuai waktu yang ada di grup. Kita yang di foto asli. Hmm, Gila nih loh. tes. Menurut dia. Ya, aku cek ya. Drew, oke, Drew lagi izin. Evansio, Alif, sama Leko. Nah, itu terakhir kali. Nah, ntar aku cek dulu deh, teman-teman. Evansio dulu. Drew belum hadir. Evansio udah ada di Zoom. Ini bentar, yang Talita ini bisa ganti namanya dulu nggak? Pak Evansio belum hadir? Kayaknya belum ya. Ntar ini yang Talita, ini Zoom-nya siapa? Syarahan hadir, Matthew hadir, Alif, Arthur, Lipu, ini Willy, Hitler. Ya, aku minta ya link sama. Oke, pensiun belum hadir. Oke, kita cek yang lain dulu deh. Hmm, Alif, Alif, aku coba cek dulu ya. Nah, Alif itu tangkap kura-kuranya, dia udah muncul tapi belum jalan. Nah, seharusnya kan dia ada forward dulu di sini. Nah, kamu itu masih ketinggalan itu bikin fungsi fungsi geraknya. Ntar aku dulu. Nah, fungsi untuk bikin dev game selesainya. Nah, itu aku ada kirim di WA kemarin filenya. Nah, kamu bisa cek lagi. Nah, ini udah benar. Bikin satu untuk gerakan. Nah, nanti dia misalkan saat diklik, nah itu kan bisa mencar. Nah, ini adalah fungsi gerak caknya. Nah, untuk si kura-kura ini bisa jalan menggunakan forward, itu ada fungsi lain, game selesai. Nah, di mana kita bakal ngecek kalau dia itu hampir mengenai layar yang udah kita tentuin, si lebar dan tinggi yang kita atur 200 di atas. Nah, maka dia akan muncul di tempat lain secara acak. Nah, ini kita akan ngatur bahwasannya tampilan tangkap kura-kura ketika dia udah, nah dia udah bergerak, ya ini kamu udah, nah dia akan jalan menggunakan forward 7. Nah, kita akan pakai perulangan sehingga dia akan terus jalan sampai kita bisa ngekliknya. Nah, kemudian ada tulisan nanti itu tampilkan wow atau goodbye dan sebagainya. Nah, jadi untuk Alif itu nanti bisa kamu tambahkan sesuai yang ada filenya yang udah aku kirim di WA. Itu untuk Alif. Oke, Alif. Ya, bentar.
Oke, Evensio udah masuk ya. Nah, aku cek dulu Evensio. Nah, baru terakhir tadi Leipo. Nah, Evensio di sini, ini kalau aku perhatiin, nah, kamu ada ketinggalan yang penting di atas. Nah, langkah pertama kita itu pasti kita harus sambungkan dulu modul turtle kita. Nah, kalau kayak gini, katanya name turtle is not defined ini artinya dia nggak kenal turtle kita itu apa. Nah, jadi langkah pertama, kamu sambungkan dulu. Sambungkan dulu modul yang kita butuhkan. Nah, modul yang kita butuhkan, teman-teman, itu kan kemarin kita butuh 3 modul. Pertama, turtle. Turtle untuk gambar. Nah, time itu untuk kasih jeda waktu nanti di dalam game kita. Nah, sedangkan random itu untuk memunculkan secara acak tampilan kura-kuranya. Nah, jadi untuk Essentio nanti setelah kelas aja itu kamu tambahkan 3 modul di awal codingannya dulu. Nah, jadi langkah pertama ini ada sambungkan modul. Nah, kalau udah sambungkan nanti dia bakal tahu turtle itu apa. Nah, habis itu di bawah gerak acak ini ada beberapa fungsi. Nah, kamu bisa cek di WA itu kakak udah kirimkan kemarin ada full codingannya. Jadi kamu bisa cek lagi. Oke, Fensio. Fensio dengar yang tadi kakak jelasin? Ya, oke. Oke ya. Nah, itu untuk tugas yang kemarin. Nah, yang terakhir tadi ada Leko ya. Iya. Kalau yang lainnya aku udah cek itu udah hijau. Ah, masalah Leko ini. Nah, kalau misalkan kamu ketemu error unindent. Nah, kalau unindent ini berarti itu masalah tab tab kamu. Nah, coba perhatiin baris 50 sampai baris 61 kamu. Nah, lalu bandingkan dengan tab yang sebelumnya. Nah, itu kan jarak tabnya berbeda ya. Nah, ini yang harus kamu perbaiki dulu. While itu sejajar dengan there. Nah, isiannya ini, nah, sejajarkan jaraknya dengan yang sebelumnya, tabnya. Nah, ini tinggal rapikan. Nah, lalu untuk 63, nah ini ketinggalan P1. Nah, habis itu dia udah bisa jalan. Nah, berarti kamu kesalahannya itu ada di letak tabnya. Nah, jadi disesuaikan nanti, Leko. Oke, Leko. Orangnya mana? Ya, aku lewat chat aja, Leko. Nah, ini orangnya. Leko. Nah, itu untuk tugas kamu yang kemarin, itu kesalahan kamu cuma di indentasinya aja atau si tab-tab ini. Nah, tab kalau aku refresh, tab kamu yang dari baris 50 sampai baris 61 itu coba perhatiin dan sesuaikan sama tab yang sebelumnya jaraknya. While itu harus sejajar dengan there. Sedangkan isian di sini itu kamu sesuaikan dengan tab yang ada di atas jaraknya. Nah, tinggal itu aja sih. Tapi nanti aja, habis kelas itu kamu perbaiki lagi nanti. Nah, oke, itu untuk tugas teman-teman di minggu lalu yang ada kesalahan. Ini Drew karena nggak ada. Oke, nah untuk pelajaran yang kemarin, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak?
Ada pertanyaan sebelum kita masuk materi yang baru? Oke, Willy jangan dicoret-coret dulu. Oke. Ah, aku udah keinget Yang dulu. bisa gambar ya? Nah, hari ini Kamu kita pakai bakal Amonate? bikin project Simple Pen. Nah, bikin gambar. Jadi, Willy nggak usah bikin gambarnya coret-coret layar. Nah, kita akan coret di lembar kerja Python kita nanti. Nah, project Simple Pen. Nah, seperti apa sih project Simple Pen? Nah, jangan dicoret dulu, Will. Kalau kamu mau coret, nanti coret di lembar kerja masing-masing aja. Nah, seperti apa yang akan kita bikin? Nah, kita akan bikin eh, program atau aplikasi seperti Paint. Nah, teman-teman tahu aplikasi Paint untuk coret-coret atau untuk bikin gambar Aku gitu? sering pakai itu. Ah, kamu sering pakai Paint. Oh, tahu Nah, itu cuman jadi kita bakal bikin aplikasi Paint versi sederhananya menggunakan Turtle, teman-teman. Nah, jadi seperti halnya yang ada di share screen ini. Nah, jadi kita bisa narik kursor kita, kemudian dia bakal muncul coretan yang kita bikin. Nah, kita bisa menggunakan touchpad ataupun mouse. Nah, kita juga bisa menggunakan panah atas, bawah, kiri, kanan yang ada di keyboard nantinya. ada Nah, ngupe-ngupe. aku contohkan dulu deh. Nah, ini program yang udah jadi seperti ini. Nah, ini kursorku, aku tarik. Nah, dia bisa bikin gambar. Nah, kemudian kalau di keyboard, aku pakai panah atas, bawah, kiri, kanan. Nah, dia bakal bikin garis lurus. Kemudian, kita bisa mengganti warna. Nah, misalkan kita akan kasih kunci di dalam keyboard kita. Misalkan warnanya hijau atau green. Nah, kuncinya adalah G. Kalau merah, red, kuncinya adalah R. Nah, jadi ketika aku tekan tombol R di keyboard, nah dia akan berwarna merah. Nah, jadi nanti kursor kita atau pena kita bisa berwarna merah. Nah, G, green. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan eh, begin fill dan end fill. Ntar aku cek kuncinya dulu. Oke, set awalnya F, F, Nah, jadi kita bisa kasih warna di dalamnya menggunakan kunci juga yang ada di dalam keyboard kita. Nah, jadi sejauh ini kalau yang bisa kita lihat tanpa cek codingannya ya, dari tampilannya aja ini, kita tahu pembuatan pen sederhana ini pasti menggunakan turtle. Kemudian kita bakal kasih warna, set warna. Nah, kemudian kalau untuk fill gambar, kita bakal pakai begin fill and fill. Kemudian untuk eventnya, nah event itu sesuatu dari luar yang kita kasih perintah ke dalam program kita. Nah, baik menggunakan mouse ataupun menggunakan keyboard. Nah, hari ini kita bakal pakai dua-duanya. Kalau yang game kemarin itu kan kita pakai touchpad atau mouse aja ya untuk klik kura-kura. Sedangkan hari ini kita bakal pakai mouse juga atau si touchpad dan keyboard. Nah, jadi ada dua masukan nantinya. Nah, lalu apa aja yang perlu kita lakukan sebelum membuat project eh, program pen sederhana? Nah, apa yang harus kita cek dulu? Nah, ada beberapa hal. Jadi kita masih pakai si OOP kemarin. Nah, jadi aku review dulu tentang pelajaran OOP, baik itu properti dan metode. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa itu properti dan apa itu metode? Oke, ada yang masih ingat? Atau gini aja, properti itu apa sih yang biasa kita kenali di yang
sebelumnya kita pelajari. Oke, ada yang masih ingat properti dan metode. Nah, rasanya aku di minggu kemarin tuh sangat menekankan pentingnya apa itu properti dan apa itu metode. Properti itu kayak kepemilikan dari suatu objek gitu, mis kayak speed gitu, ya nggak sih? Nah, iya, hal yang melekat atau ya kepemilikan hal yang melekat pada objek yang bisa kita lihat seperti entah itu warna, kecepatan, dan dia punya nilai. Nah, kalau yang pernah kita pelajari sebelumnya itu kan variabel. Ada variabel yang berisi nilai. Nah, dalam OP namanya adalah properti. Nah, kalau metode gimana? Fungsi dari objek. Nah, benar. Kalau metode itu adalah kemampuan dari si objek. Apakah dia bisa berhitung, apakah dia bisa jalan, apakah dia bisa gerak. Nah, itu yang sering kita temui namanya fungsi. Nah, jadi di dalam OP, fungsi itu adalah metode. Nah, jadi ini dua kunci penting di dalam kita belajar OP, properti dan metode. Nah, lalu gimana cara akses properti dan metode di dalam objek? Nah, jangan lupa apa nama objek kita dulu, titik, baru kita panggil propertinya apa. Nah, atau ketika kita panggil metode, objeknya, titik, kemudian metodenya atau fungsinya apa, buka kurung, tutup kurung. Nah, itu tentang properti dan metode. Kemudian event. Nah, event itu kan ada dua ya, dia yang sering akan kita pakai mouse ataupun pakai keyboard, mouse atau touchpad. Nah, di dalam si Python, event itu bisa kita set. Apakah eventnya kita mau pakai mouse ataupun pakai keyboard dengan tombol yang ditekan. Oke, itu yang kemarin. Nah, lalu sekarang. Nah, sekarang bikin pen sederhana itu, kalau kemarin itu kan ada on click ya, ketika kita pakai mouse. Saat si kura-kura hampir ke tepi, kan kita klik alias on click, maka dia akan jalankan fungsi tangkap. Nah, dia akan berpindah posisi kura-kuranya. Nah, sedangkan untuk menggambar ini, kita akan menyebutnya dengan fungsi on drag. Drag itu artian kita drag dia menggunakan mouse. Nah, itu untuk bikin pen tadi. Nah, jadi kita akan pakai T on drag nanti untuk eventnya. Nah, jadi kita butuh nih bikin dulu fungsi draw alias fungsi menggambar. Nah, jadi teman-teman belajar perintah baru nih. Ada yang namanya on click, ada yang namanya on drag. On click itu kita klik menggunakan touchpad. On drag adalah kita tarik dia atau kita drag dia menggunakan touchpad. Nah, ini dua ini adalah event menggunakan mouse atau touchpad. Nah, jadi langkah pertama kita bikin dulu si turtle kita. Nah, jadi objeknya cuma ada satu karena pena kita satu aja. Cuma nanti kita bisa ganti-ganti warna. Nah, jadi silakan teman-teman bikin dulu from turtle import. Bentar dulu deh. Aku cek dulu. Nah, untuk nomor satu, sebelum kita ngoding. Nah, kita petakan dulu apa aja sih langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu menggambar dengan objek. Kemudian kita kasih warna. Nah, jadi ada dua. Kita ngapain aja sih di dalam pen sederhana nanti. Itu bikin gambar, kemudian kita bisa kasih warna dengan pakai begin fill atau begin fill dan end fill. Nah, ini untuk nomor satu. Nah, menggambar itu bisa pakai mouse, kita drag, dan pakai keyboard kalau kita pakai panah atas, bawah, kiri, kanan.
Nah, untuk nomor 1, silakan teman-teman paste. Nah, untuk nomor 1, bikin mind map-nya seperti ini dulu. Nah, untuk bikin mind map ini aku kasih waktu 10 menit sebelum kita lanjut bikin ke codingan dan programnya. Ini maksudnya misalnya nomor 2 ini dibuat ya, Miss? Nah, nomor 2 ini nanti kita bikin setelah kamu bikin nomor 1 dulu. Jadi bikin dulu kira-kira langkahnya seperti apa. Nah, ini bakal bantu teman-teman kalau misalkan teman-teman udah di lesson keberapa nanti dan ingin cek lagi. Nah, kan bisa ingat, oh ternyata ini langkah-langkahnya. Nah, jadi ada 2 dulu. Untuk warna kuning itu bikin gambar, kemudian isi warna. Nah, bikin gambarnya gunain mouse dan keyboard, kasih warna, kita pakai keyboard aja. Miss, Ya, punya aku kok kayak gini, Miss. Punya aku kok kayak lurus Nah. aja, nggak bisa dinaikkan. Ini ketarik dua-duanya soalnya. Ketarik dua-duanya soalnya, Miss. Kayak mana? Nah, maksudnya kamu gimana? Mau nambahin satu lagi, yang kuning. Iya. Nah, kamu klik di neo elemennya, terus ada tanda tambah di tepi, geser kursor ke tepi. Nah, klik tambah, nah dia nambah. Oke. Yang plus biji lagi itu apa, Miss? Yang satu lagi? Itu yang satu lagi tulisannya apa? Memberi warna.
Miss, misalnya udah pencet simpan kan, Miss? Iya. Klik checklistnya aja. Oke, udah ada yang selesai. Ya. Nah, kalau teman-teman udah selesai, itu silahkan dilanjutkan nomor 2. Nah, hubungkan dulu modul turtle-nya di awal baris. Nah, nanti baru kita lanjutkan bikin codingannya. Jadi nomor 2 itu teman-teman jangan lupa sambungin dulu from turtle import bintangnya. Itu yang dikirim di chat Zoom beneran dibikin di Paint. Keren, mantap. Nah, kamu juga bisa. Tapi kalau kita bikin program Paint-nya nanti, kalau mau bikin gambar kayak gitu, coba bentar aku lihat dulu. Nah, berarti kita bakal nambahin banyak kunci untuk warna-warnanya. Ini keren loh, Arthur. Nah, dia. Ngeri. Anjir. Oke, karena udah hampir 10 menit. Nah, jadi silakan kalau teman-teman yang belum selesai bikin di screenshot aja dulu. Nah, nanti ditambahin lagi. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Nah, nomor 2 kita sambungin dulu modulnya from turtle import bintang. Kemudian bikin objek dari turtle. Nah, bikin objek ini kita satu objek aja dulu, T turtle. Kemudian, wih, itu kalian mau bikin di pen, mantap. Yes, ini kan cuma satu objeknya, harus tetap bikin objek ya. Iya, karena kita akan memakai apa seperti misalkan colornya, terus eh, forwardnya dan Oh, sebagainya. Nah, itu kita bikin objek dari si kelas turtle-nya dulu. oke. Di color.
Oke, bagi teman-teman yang lagi bikin di Paint, nah itu teman-teman coba bikin Paint-nya nanti di lembar kerja kita aja. Nah, jadi sebelum itu kita bikin dulu program Paint-nya itu. Di color blue, di size, ntar kita lihat dulu. Oh, width speed 3. Color blue, shape circle. Oke, shape-nya circle ya, width 5. 5. Di shape circle, di speed. Apa speednya? 3. Oke, untuk Willy sama Arthur kita bikin kerjaan kita dulu. Nah, teman-teman kalau mau bikin gambar nanti gunain program Paint yang udah dibikin masing-masing nantinya. Nah, oke, misalkan teman-teman bikin objek turtle warnanya blue, ukurannya 5, ketebalannya 5, shape-nya circle agar nanti kursor kita itu berbentuk lingkaran. Kecepatan 3, kemudian jangan lupa kita pen down agar dia bisa ke bawah. Itu kan nggak ada pen up, pen down buat apa? Pen down itu dia langsung bahwasanya nanti si kursor ini langsung bisa bikin gambarnya alias kayak tintanya itu udah ada di dalam layar. Kalau dia pen up itu kan biasanya kita angkat penanya ke atas. Nah, kalau kita taruh go to berarti kan kita pindahkan dia ke posisi lain. Nah, pen down itu menurunkan. Nah, jadi kalau yang sekarang kita nggak perlu angkat pena, kita langsung turunkan penanya aja gitu istilahnya. Fungsi pen up duluan itu kalau dia ada di tengah-tengahnya go to. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, coba di run. Nah, udah tampil belum kursor berbentuk lingkaran. Nah, kemudian kita akan bikin fungsi fungsi draw. Def draw untuk x, y. Nah, eh, draw ini untuk dia kita pindahkan posisinya sebenarnya. Kita draw dia ke arah mana? Di titik go to x, y. Nah, habis itu event drag. Event drag-nya di on drag kita draw. Nah, sampai situ dulu teman-teman jalanin, kemudian coba drag kursornya. Nah, cara ngedragnya itu ketika memang posisi kursor kita tepat di si lingkaran biru. Tapi kalau misalkan teman-teman tarik, lalu kursor teman-teman jauh dari lingkarannya, nah dia nggak bisa gerak. Jadi harus dekatkan.
Nah, jadi tujuan dari fungsi draw ini itu agar kita bisa memindahkan kursor kita ke posisi mana yang kita inginkan. Nah, kita akan pakai on drag di sini. On drag ke posisi mana? Nah, jadi kita dragnya ke posisi yang mana? Saya kok nggak bisa ya, nggak lancar. Oke, aku cek dulu. Nah, kekurangan si apa Python bukan kekurangan Python sih. Kekurangan kita memakai turtle seperti ini itu memang kalau kita ingin tarik kursornya, kita harus jangan biarkan apa si panah kita itu jauh dari lingkarannya. Jadi emang harus di tengah. Sebenarnya memang kurang smooth kalau misalkan kita mau gambar nih, mau belokkan kan. Nah, ini kursor kita itu enggak. Nah, jadi coba jangan teman-teman dekati aja arahkan kursor teman-teman, tapi jangan di apa ditahan entah itu touchpad ataupun mouse teman-teman, tapi digeser aja kayak gini. Nah, tapi jangan biarkan dia lepas kursornya. Memang kurang smooth dan nggak se advance aplikasi pen yang seharusnya ya. Tapi setidaknya ini kita udah bikin yang sederhana dari codingan Python. Nah, jadi emang jangan biarkan si kursor kita lepas dari yang biru, lingkaran birunya. Itu codingannya udah benar sekarang, cuma cara narik dragnya aja. Ya, teman-teman yang lain gimana? Udah bisa ngedrag kursor masing-masing di layarnya? Itu cara ngedragnya emang jangan ditahan ya teman-teman, tapi Serius. dikasih Aku udah bisa. Aku nggak udah tahu. bisa. Aku nggak tahu gambar apa. Nggak tahu. Ya, oke. Berarti nah, kalau ada yang belum bisa, itu silahkan dibilang aja teman-teman, nanti aku cek. Nah, itu kan kita udah bisa ya, bisa ngedrag kursor. Nah, lalu kita ngapain lagi? Nah, kita bisa nanti mau kasih warna, beda warna ya. Misalkan tadi warnanya biru, kemudian kita ingin ganti warnanya jadi merah, atau mau ganti jadi hijau. Nah, ataupun nanti kita pakai keyboard lagi. Kalau tadi kan kita drag pakai touchpad ataupun mouse. Nah, tadi kan kita gambarnya cuma satu satu arah atau satu kursor kita aja ya. Gimana misalkan kita ya, Leko? Aku mau nanya, cara gambar cuma itunya diangkat bisa nggak sih? Kayak gambar ini kan dia kan harus kan biasanya kan kalau gambar pakai yang sebelumnya kan harus pakai satu garis doang. Ini kan bisa diangkat gitu, bisa pindah-pindahin. Itu gimana? Nah, iya. Selanjutnya kita bakal bikin gimana kursor kita tadi itu kalau kita angkat. Nah, misalkan nih kita mau bikin gambar seperti ini. Nah, awalnya kan ombaknya kita bikin garis kayak gini. Lalu kita pindahkan ombak kedua ataupun gambar borong di atas. Nah, gimana caranya? Nah, kita akan pakai kunci di sini. Kita pakai namanya P-Get-Screen. Nah, agar posisi kita bisa memindahkan posisi kursor kita dan kita bikin gambar yang baru gitu atau gambar lainnya.
Nah, sebelum itu kita butuh dulu satu fungsi untuk bikin atau kita pindahkan posisi kursor kita dan bikin gambar baru lagi. Oh, nah, ini kita bikin nama fungsinya move. Move ini untuk memindahkan kursor kita dan kita bikin gambar baru. Nah, def move posisinya masih x, y. Nah, tapi di sini kita akan pakai beda dengan draw, kita pakai pen up, pen down. T, pen up, kemudian T go to x, y, kemudian T pen down. Nah, itu fungsinya. Lalu perintah T gets screen. Nah, kita akan pakai SCR. Source-nya SCR screen. Kita T get screen. Kemudian T gets screen. Kita panggil fungsi yang udah kita bikin tadi. Tes dulu. Bentar. Positional move. OCR T get screen. Oh, SCR on screen click. On screen click. Nah, ini untuk memindahkan kursor kita. Nah, jadi langkah pertama kita bikin fungsi untuk memindahkan gambarnya dulu, teman-teman. Nah, fungsi move. Baru nanti kita akan pakai fungsi move ini ke dalam on screen click. Nah, berarti kita klik posisi lain, nah si kursor kita akan gerak ke sana. Nah, menggunakan perintah T get screen. Nah, jadi perintah T get screen untuk membaca layar, membaca posisi gambar. Bu, Ya, Alif? pakai time nggak? Karena kalau kita pencet cepat-cepat dengan SCF-nya nanti malah otakan. Bentar, gimana, Lin? Kayak gini. Apa yang ditekan tadi? Oke. Lihat. Coba kamu Saya share screen. screen. Ya. Nih, lihat. Cepat-cepat tuh saya pencet nih. Nah, langsung kayak gini. Pakai time nggak? Nah, bentar. Apa yang telah kamu lakukan, Alif? Kok bisa sampai gitu loh? Bisa. How? Berarti get screen, on screen kliknya kita move. Pakai time nggak Salah. harusnya. Nah, seharusnya dia nggak seperti itu, Liv. Bentar, Liv. Coba aku cek dulu ya. Pen down, move. Nah, coba kamu jalanin lagi. Itu kamu tarik tadi, kamu drag atau gimana? Kan biasa aja. Ya. Aja. Miss, Pencet bisa pindah. Bisa pindah Ya. kan. Nah, kalau saya pindah terlalu cepat kayak gini. Nah, tuh. sama aku juga tadi ngetes kayak gitu juga. Gitu juga. Iya. Aku coba tes dulu. Miss, Ya. di saya punya aku, Miss, tintanya habis, Miss. Tintanya habis. Tintanya habis. Oke. Ada tintanya. Tintanya habis ini kursor kamu udah jauh nggak dari lingkaran?
Udah ini udah gerak, cuma nggak keluar tintanya. Ini berarti harus beli tinta baru. Tuh, kalau dekat. Ya, oke, Liv. Aku coba juga dulu bentar ya. Beli tinta baru. Gimana sih tadi? Ada lagi Oh nih, iya. Sama juga dengan dekatnya-dekatnya. Iya. Ya, karena kita memindahkan posisi ini pakai pen up, go to pen down. Mungkin karena aku pakai touchpad ya, jadi nggak terlalu. Nah, jadi kalau codingannya seperti ini, kalau memang kita cepat-cepat kayak gitu, dia bakal kebikin posisinya agak acak. Nah, karena kita ngambil go to tadi. Jadi kita pakai on screen. Itu sebenarnya nggak masalah. Jadi maklumi aja ya teman-teman. Kalau aplikasi pen sederhana versi kita ngoding menggunakan Turtle ini emang nggak se-advance aplikasi pen yang biasa teman-teman pakai. Nah itu pasti beda ya, beda environment-nya dan beda codingannya nggak sesederhana ini. Miss, ini punya aku tintanya habis mana, Miss? Oke, coba kamu share screen. Aku juga penasaran itu tintanya habis kayak gimana. Kak, udah gue gerakin tapi nggak itu loh. Nah, oke lihat kok. Aku cek dulu. Nggak bisa ngomong. Ya, ini masih layarnya Alif. Alif, aku izin stop share screen dulu ya. Ya. Ini bisa. Ya, Oh ya, Bu, tapi saya nggak dengar tadi kagak hujan deras. oh nggak dengar. Ya, Apa itu nggak dengar dikit gagak hujan deras? Oh ya, oke. Nah, jadi yang kamu bikin tadi itu ya kita maklumi aja karena yang kita bikin codingannya sederhana, jadi nggak se-advance yang aplikasi pen yang Ini biasa enggak, Miss. pakai. Ya, Tintanya habis. tintanya habis. Bentar, aku cek dulu codinganmu. Hmm. Si on drag draw. Oke, def move x, y pen up go to. Nah, di bagian 18, baris 18-nya Leko. Di depan pen down itu kamu ketinggalan T titik pen down. Nah, jadi dia penanya nggak turun ke bawah jadinya. Makanya dia nggak ada tinta. Coba kamu jalanin lagi. Oke, kita Nah, oke, tintanya udah keisi ya. kita suruh beli tinta baru. Nah, Oh, oke. Kita harus bisa. Loh. Nah, oke, bisa narik gini ya, Miss? Iya, karena kita pakai yang itu kamu tanyakan tadi. Nah, kita pakai move untuk memindahkan gambar dari posisi satu ke posisi yang lain. Nah, kalau memindahkan udah. Nah, lalu gimana cara ganti warna? Nah, ganti warna ini kita akan kasih kunci, teman-teman. Kita kasih kuncinya. Nah, kalau tadi kan kita pakai on screen, on drag, itu kan menggunakan si mouse. Nah, kalau yang kita kasih kunci mau ubah warna, entah itu mau kasih bikin fill and fill-nya, itu kita pakai bentar. Nah, kita pakai kunci event dari keyboard. Nah, nanti untuk membuat garis lurus kita akan pakai kunci atas, bawah, kiri, kanan. Apa? Pakai keyboard. Nah, apa aja yang perintah baru? Kalau tadi kita udah kenal tuh sama T on click di game yang sebelumnya minggu lalu. Nah, tadi kita pakai on drag untuk menarik atau membuat gambarnya. Nah, kemudian kita akan pakai listen ini, SCR listens. SCR ini screen ya, maksudnya layar. Nah, kita akan kasih perintah menggunakan keyboard. Nah, SCR on key. On key ini kuncinya apa? Nama fungsi kita apa? Kemudian tombol di dalam keyboard kita, tombol apa? Sorry, tadi SCR apa, Miss? SCR itu screen. Screen atau layar. Jadi kependekan dari screen ya. Jadi dia bilang screen
dengarkan kunci ini gitu. Nah, untuk melakukan perintah yang udah kita set. Nah, jadi SCR itu adalah screen ya. Nah, kita set dulu warna. Kalau mau kita kasih warna, berarti kita harus bikin dulu fungsi untuk set warnanya. Nah, kita akan bikin beberapa warna. Nah, nanti aku kembalikan ke teman-teman mau warna apa terserah. Jadi dibebaskan. Nah, yang penting kita bikin fungsi untuk warna masing-masing. Fungsi untuk warna. Misalkan, aku mau warna set, mau green. Jadi aku set green, alias kita atur warna green. Nah, caranya di dalam kita kasih color-nya langsung. Misalkan green. Green. Nah, atau satu lagi aku mau tinta set red. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau nambah berapa color itu terserah. Nah, tapi aku bakal contohin 2 color aja. Nah, kita udah punya 2 fungsi untuk atur masing-masing warna. Nah, lalu gimana caranya ngasih perintah ke dalam keyboard bahwasanya kita mau ubah nih warna hijau, mau ubah nih warna merah. Nah, kita di sini akan pakai si screen ini. Screen sama dengan get screen dulu. SCR sama dengan get screen. Itu kita bilang dia listen. SCR listen. Oh, bentar. Kita udah punya SCR di atas, jadi kita nggak usah pakai ini. SCR, jadi dihapus ya, karena tiga screen kita udah ada di atas. Nah, jadi kita bisa langsung pakai SCR listen aja. SCR listen, kemudian kita kasih kunci. Ntar aku berisi. SCR on key. On key ini buka kurung, jadi dia ada 2 isian. Pertama, apa nama fungsi kita? Misalkan green ya, set green berarti fungsinya. Set green buka kurung tutup kurung, koma, lah aku kasih kunci di dalam layar dalam keyboardku untuk green itu huruf G misalkan. Get oh set nggak pakai buka kurung G. Nah, jadi kayak gitu. Itu contoh untuk misalkan SCR listen. Nah, untuk warna merah, SCR, on key-nya set red. Nah, jadi nggak pakai buka kurung tutup kurung, cuma langsung nama, koma. Nah, kunci di layar warna apa? Huruf apa? Misalkan R atau apa terserah lah R. Contoh. Nah, ketika teman-teman klik R, ketika udah run program, nah tinta kita akan berubah warnanya. Nah, itu terserah teman-teman mau kasih warna berapa. Kalau mau kasih warna dan jangan lupa nanti on key-nya di set apa kunci di dalam layar. Bu, Ya, kayak mana kalau kembali ke biru lagi? kembali ke biru lagi. Iya. Nah, kalau mau kembali ke biru lagi, kita harus bikin fungsi baru lagi gitu. Fungsi untuk atur warna biru. Jadi sama kayak kita set yang green dan red tadi. Kalau mau balik ke warna awal. Jadi bikin lagi 1 def set blue.
color blue, akan SCR only set blue. Alamak. Bu. Ya. Arthur, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oh, enggak, oke. Oh ya benar. Ya, aku cek dulu ya. Kembangnya udah sampai mana? Terus garisnya kayak mana? Hmm? Garis. Kalau garis nanti kita selesaikan satu-satu dulu. Kita bikin dulu ganti warnanya, nanti baru kita bikin garis lurus. Ya, ya. Oke? Kayak Willy udah. Oke, Juan aman? Ya, aku udah lihat Onci, oke. Kamu pakai warna kuning juga. Kuning, oke. Juan, terus Miss, punya aku apa yang salah? Tio. Bentar, aku cek dulu FNC. Oke. Nah, bentar, untuk FNCU dulu, ketika kamu bikin SCR listen dan SCR on key itu, dia sejajar dengan def. Jadi di awal garis FNCU. Coba cek lagi. Nah, jadi FNCU di geser itu SCR listen dan di bawahnya dia sejajar dengan def atau di awal garis pembuatan codingan. Kalau itu aku lihatnya ada spasi dan tab. Jadi dia sejajar def ya, SCR, listen, alias baris 43 sampai seterusnya itu sejajar def. Itu untuk FNCO. Nah, tadi Leko ya. Leko. Set green. Nah, coba kamu lihat. Kamu bikin tulisan set green. Nah, apakah fungsi kamu yang di atas udah sama nggak tulisannya set green? Karena yang set green itu adalah nama fungsi yang udah kita bikin di atas. Sedangkan di baris 23 dan baris 26 itu kamu sama-sama bikin set green. Dan set green-nya G-nya jadi huruf kecil. Seharusnya itu disamakan. Coba cek. Nah, baris 30 kamu itu set green-nya nggak sesuai dengan set green yang ada di baris atasnya. Untuk Matthew, itu baris 14, kamu ketinggalan titik 2 di belakang. Makanya dia bad input. Matthew, baris 14. Oke. Terus on screen. Nah, baris 20 itu ada yang typo. On screen. Nah, C di depan S itu nggak ada. Itu salah tulis dulu. Oh, tulisan screen-nya yang typo. Itu kamu perbaiki. On screen. SC, bukan CS.
Oke. Nah, oke. Itu kamu udah juga ubah warnanya. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang error atau nggak jalan itu dikasih tahu aja. Oke, Arthur udah bisa. Oke, aku udah cek ya. Tadi yang ada aku koreksi itu diperbaiki lagi, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih error, itu dikasih tahu. Kasih tahunya langsung bilang aja. Nah, oke, kita udah kasih warna. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin garis lurus menggunakan kunci yang ada di keyboard kita? Nah, caranya sama seperti kita kasih kunci untuk warna. Jadi perlu dulu bikin fungsi gerak pada keyboard. Nah, misalkan, Dev, aku mau gerak ke atas. Berarti kita atas itu kita pakai atas aja deh, set atas. Nah, bedanya kalau warna kan kita kasih color. Sedangkan kalau untuk set atas, itu kita pergerakannya kita akan pakai, bentar. Nah, kita akan pakai si go to dan export. Export dan yekor. Nah, jadi nanti aku aja. T go to dulu. Dalam kurung. Nah, jadi ada dua ya. Ada export dan ada yekor. Ekskor itu untuk perpindahan secara horizontal, X. Sedangkan Y core itu perpindahan secara vertikal. T export dan T Y core. Jadi T export pakai kurung. Nah, sebenarnya kan koma T Y core buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini. Cuma kalau kita ingin gerakkan ke atas, nah kita bikin sumbu XY dulu. Gerak ke atas. Maka yang akan bertambah, kalau ke atas kan yang bertambah adalah Y-nya, tambah. Kalau dia gerak ke bawah, Y-nya akan berkurang. Kalau dia ke kanan, berarti X-nya tambah. Nah, itu positif ya. Kalau ke kiri, X jadi negatif. Nah, kita akan main dengan sumbu ini. Kalau ke atas berarti Y core akan kita tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan tambah 5. 5 ini itu bisa kita set. Jadi terserah teman-teman mau 5, tapi jangan besar deh. Kalau besar nanti terlalu cepat atau terlalu jauh jangkauan pembuatannya. Nah, seperti itu. Kemudian dev set misalkan bawah. Nah, codingannya sama, tapi bedanya yang satu kalau ke atas kita tambah, ke bawah kita kurang. Kemudian dev set kanan. Nah, kanan, kalau yang kanan itu yang bertambah adalah X-nya. Jadi T go to T titik export tambah 5, koma T Y port dev set kiri. Nah, kalau tadi dia tambah, di bawah dia akan berkurang. Ya, fungsi gerak. Nah, jadi kita punya 4 fungsi untuk gerak atas, bawah, kanan, kiri. Nah, nanti HCR, ONKI, atur dulu, set atas.
Nah, ini untuk ke atas. SCR on key. Ya, bawah. Up, up, bawah ini. Atas dulu. Enggak below. Miss aku udah ya, Miss. Udah sampai untuk bikin set atas dan set itunya. Hah? Set atas. Hah? Coba kamu lihat di set screen. Bentar. Wow. Ternyata masih ada. Nah, iya. Kita mau bikin garis lurus. Ini lewat ini ya, Miss, lewat keyboard. Iya, lewat keyboard. Jadi yang pangkalnya sama kayak kas warna tadi. Kita atur dulu fungsi-fungsinya. Siap, ini masih ada lagi nggak, Miss? Nah, habis ini ada kita tambahkan untuk kasih begin fill dan end fill. Kalau mau. Oh, kalau mau kan? Hmm. Nah, kalau ini kan aku baru bikin dua aja kuncinya. Atas, bawah. Nah, untuk kiri kanan silakan teman-teman tambahin nanti. Ini enggak sih codingannya untuk yang kanan kiri atas bawah itu kayak gini enggak sih? Oke, coba kamu share screen kan. Oke, kalau Kecil punya misalkan saya. kalau kamu mau pakai kunci apa seperti di game biasanya ya pakai WSDA itu nggak apa juga. Kalau mau pakai panah itu pakai up, down, right, left. Makasih tinggal copy. Itu sebenarnya nggak tinggal copy aja. Itu tergantung nanti nama fungsi yang teman-teman bikin. Misalkan Willy bikinnya set up, set down, set for, set W gitu. Nah, ya dia nama fungsinya itu, jadi nggak bisa di copy langsung. Harus disesuaikan dengan nama fungsi yang teman-teman bikin. Oke, bisa diubah. Ya, jadi bisa pakai panah atau teman-teman pakai kunci lain juga boleh. Pak,
Iya, Pas saya pencet S sama W, ya. itu tiba-tiba itu kayak kan diagonal biasanya. Nah, punya saya itu bisa diagonal sama lurus, tapi kayak zigzag gitu loh. Oh, oke. Bentar aku cek dulu codingan lo. Bentar. Set, 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 set. Itu, tombol, oke. Aku coba ya. W, S, D, A. Oh, kalau kamu mau pindah gitu ya, misalkan ke atas terus pindah ke kanannya, nanti kayak zigzag dikit, nggak lurus langsung. Bentar, coba. Kayak gini maksudnya, Will? Yang zigzag kayak gini. Bentar ya, mana? Sebentar. Saya ini Kamu screenshot. ya. Oke. Salah screenshot. Sebentar. Capture. Nah, kayak gini. Sebentar, ini lagi loading. Nah, tuh di chat ada yang kayak zigzag Ada zigzag. terus gitu. Ada juga yang ke atas malahan. Itu SW Iya, ke atas terus lewat saya. SD ke kanan, zigzag kanan gitu loh pokoknya. Aneh. Apalagi semuanya Ya. digabung jadinya lainnya tuh. Coba kamu demokan. Aku ingin tahu kamu kayak gimana bikin gambarnya. Coba di Screen. share screen. Iya, share screen aja. Ya. Ini Nah, coba run kayak lagi. gini nih. Run baru. Bentar. Pokoknya kayak ngebug gitu loh. Bisa tadi. Lihat nih. Misalkan misalkan nih kamu tekannya coba satu tombol aja, jangan bareng-bareng 2 tombol. Misalkan coba tes lagi, misalkan W aja gitu, atau A aja, D aja, S aja. Jangan dicampur antara 2 tombol. Coba. Kalau tiga digabung ya. Ya kalau tiga digabung, misalkan A, SD-nya itu digabung. Nih, jadinya gini. Ya, dia kayak gitu. Coba satu Kalau tombol aja. atas kayak gini. Terus habis itu aku juga bisa kayak gini. Nah, lihat ini, yang ini kecil ini ke atas. Coba satu tombol aja, Will. Itu Gitu. kayaknya kamu nekan 2 tombol atau 3 tombol. Coba Ada gini aja. juga deh. Coba W aja. Kan satu tombol aja coba. Ini aku lagi gini. Oh. Ekspor itu. Kemana tuh? Bisa loh. Double key pakai. Ekspor. Nah, itu Nggak ada yang salah. cara tekan tombolnya sih. Kalau kamu Aneh sih. itu kamu nekan tombolnya 2 sekaligus, 3 Seharusnya sekaligus, kayak gini atau loh gimana? diagonal. Ke atas tuh. Tadi Ya. aneh ya. Seharusnya lo kayak diagonal gini. Lah malah kayak gini. What the heck? Ya, satu tombol aja coba. Kita coba lagi. Nah, itu Arthur juga kayak gitu. Sebenarnya Ya. teman-teman kalau mau coba satu tombol aja. Kalau misalkan kita tekan 2 tombol sekaligus, nah fungsi yang dijalankan kayak itu gitu. langsung 2. Nah, makanya gambarnya kayak gitu. Power cuy.
Juga ada yang kayak gini bisa gini Nah, itu 4. karena teman-teman tekannya 2 tombol. Ya kan aku Jadinya mau kayak gitu buatnya kan. diagonal. Lama lah kayak gini. Ya. Tadi kan kita mau bikin garis lurus ya. Jadi untuk garis lurusnya 1 tombol aja. Nah, Aku jadi tergantung gimana kamu bikin gambarnya sih. Pipa, 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 pipa. Alamak. Oke, yang lain ada bermasalah untuk menampilkan mau Oh, nggak ini ditekan kalau misalnya kunci-kuncinya? diklik W sama S. Kan misalnya semuanya kayak gini. Ya, kalau 2 tombol kayak gitu jadinya. Karena dia 2 fungsi juga yang dia 3 jalankan. tombol. 3 tombol lagi. Tambah aneh, bujir. Kayak landscape di game mana-mana. Oke, bentar dulu ya. Oke, Will. Jadi kalau emang kamu tekan tombolnya bareng-bareng, memang kayak gitu jadinya. Ya, Ya, aku cek yang lain ya. Nah, untuk Evensio itu kamu di baris 42 itu tadi kebetulan aku buka share screen-nya filenya Willy. Nah, set next, set WH, set blue itu kebetulan nama fungsi yang dibikin oleh Willy. Nah, kalau misalkan kamu bikin kayak gini, itu sesuaikan dengan fungsi yang udah kamu bikin di atas. Misalkan 42 ya. 42 kamu mau ganti warna hijau. Nah, jadi on key-nya bukan set next ini, tapi set green. Nah, lalu kuncinya apa? Agar kita bisa ganti huruf green gitu. Kalau kamu mau pakai itu nggak masalah juga. Nah, yang penting nama fungsi ini itu harus sesuai dengan fungsi yang udah kita bikin di atas. Nah, gitu. Nah, jadi 42, 43, 44-nya Evensio itu sesuaikan dengan fungsi yang ada di atas. Aku screenshotkan untuk Evensio ya. Nah, jadi set ini, set ini, set blue ini harus sama dengan yang di atas yang kamu bikin. Nah, itu yang di bawah, terus bentar. Nah, set kiri kanannya juga, set atas, set bawah, set kanan, set kiri, itu harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kebetulan yang tadi pas aku search screen, aku lagi buka projectnya Willy. Nah, nama Willy adalah set up, set down, set forward, set Willy kayak gini. Kirimkan screenshotnya ya di lewat chat Zoom.
Nah, coba Evancio Kak. cek lagi. Bikin fill color-nya itu gimana ya? Nah, ya, habis ini kita bakal bikin itu. Oke, yang lain ada kendala. Kalau ada kendala, silakan dibilang aja, teman-teman. Kalau warnanya banyak nggak apa-apa kan? Apa, Atur? Warnanya banyak nggak apa-apa kan? Aku berhasil. Itu aku kembalikan ke teman-teman. Mau bikin warnanya berapa macam, mau bikin kuncinya apa aja. Yang penting itu cara kita ngerjainnya Punya seperti aku, yang aku ajarkan tadi. punya Apa, Liko? punya aku aman banget sih. Ini sekarang kotaknya udah berhasil ku buat tadi. Oh, bentar aku cek ya. Aku ulang. Apanya mau buat set warna baru. Oke, Matthew sama Sarahan aman? Udah bisa sampai yang tadi? Udah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Nah, tadi ada yang nanyain gimana bikin fill dan end fill untuk mengisikan warna kita. Nah, caranya sama, baru. langkah-langkahnya masih sama seperti yang di atas. Oh, yang gimana, Liv? Wah, fungsi baru. Iya, benar. Kita bikin fungsi baru untuk bikin fill dan end fill-nya. Fungsi untuk mengisi warna. Nah, Dev, misalkan fungsi pertama untuk bikin fill aja. Bikin fill itu berarti kan kita mulai gambar. Nah, jadi aku kasih aja nama fungsinya step awal. Gitu. Nah, perintahnya adalah si begin fill. Nah, gitu. Kemudian Dev set akhir untuk si end fill-nya. Akhir. Si end fill. Ya. Habis itu baru kita kasih kunci SCR on key. Nah, apa nama fungsi kita tadi? Set awal. Nama fungsinya dan kuncinya jangan sampai ada yang sama ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah pakai kunci apa tadi di atas WASD, nah itu jangan pakai lagi untuk perintah yang lain. Pakai perintah kunci yang lain gitu. Nah, di atas aku belum ada pakai E. Nah, jadi aku pakai E aja di sini. Kemudian SCR on key set akhir koma F. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Miss, Ya. bisa nggak sih Miss ini Hmm. kalau gerakinnya kan harus pakai urut tuh. Ya. Bisa diganti pakai ini nggak? Apa namanya? Diganti, aku mau ganti jadi panah atas, panah bawah, panah kanan, panah kiri itu gimana caranya? Oh, oke. Soalnya kan lebih gampang kayak gitu. Nah, tadi kunci kamu yang ada kasih kuncinya WSDA. Nah, kita ganti. Kalau ke atas dia namanya up. Kalau Up. ke bawah, iya, tulisannya down. Itu untuk panah. Nah, kalau untuk kiri kanan itu right dan left. Kanan, Up, down, right. right. Nah, ini sesuaikan dengan nama fungsi yang dibikin ya. Set here. Dua. Bisa. Nah,
Oke, itu ya. Aduh, kayak mana? Oke, ini lebih mudah. Itu gambar aja. Yes, aku lanjut lagi Ya. pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan bola-bola ini biar kalau udah siap bisa hilang bisa nggak? Gimana tadi? Bentar. Gimana caranya biar bola-bola ini bisa hilang? Ada nggak? Bentar. Coba aku tes dulu deh. Kan kalau buat balik lagi kalau mau buat logo kan? Ya, ya. Berhasil buat kubus. Kotak. Kubus pula. Sip. Sampai dia yang kubus. So, aku pakai clear aja. Sip. Nah, itu kalau kamu mau menghapus gambar, misalkan nih gambarnya mau hapus, mau bikin yang baru gitu. Nah, kamu bisa bikin dulu fungsi untuk membersihkan layar. Oh, Bukan itunya. Ya. apa Kan nanti Iya, Des. mau lagi mau bikin fill dan unfill. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Bentar, aku cek dulu ya. Lihat dulu kunci set awal, set akhir E dan F. Nah, mau lihat. Dia sama kayak gini. Kamu mulai gambar. Nah, gambar terakhir itu harus Tapi beda nih. bukan. Beda. Coba kamu share screen deh. Oh, Nih. gitu. Nah, coba run ulang. Di awal kamu udah klik E dulu belum? Sebelum kamu bikin gambar, klik E untuk bikin filenya. Nah, coba run lagi. Sebelum bikin gambar, itu kamu tekan E di keyboard. Nah, itu kan set awal kamu E. Kan Terus kalau udah selesai bikin gambar, kamu tekan F. Oh. E dulu. Nah, gabungkan F. Oke. Gitu. Nah, tadi yang nanya apa? Untuk membersihkan gambar atau kita hapus itu sih bahasa. Nah, pakai nih. Kita bikin fungsi lagi. Nah, pakai clear. Nah, baru kasih kuncinya. Tuh aku cek satu-satu ya. Kita sampai kasih begin fill dan end fill tadi aja. Nah, ini Willy udah. Sure. Arthur juga udah. Satu menit, Bu. Menit ada siap. Oh.
Oke, waktu sudah berakhir. Oke, bentar dulu. Aku cek dulu deh satu-satu dulu. Oke. Tanggung. Yang udah itu Willy, Arthur udah. Evencio aku cek dulu. Tuh. Oh, halo, Evencio masih ada di Zoom? Halo. Ah, iya. Nah, itu ada aku kirimkan screenshot di chat Zoom kamu. Nah, itu silakan kamu download. Nah, nanti sesuaikan lagi yang aku tandai itu. Oke. Kak, Ya. yang bikin pen up sama pen down pakai key P sama L. Hmm. Itu Nah, iya, silakan kamu bisa. gampang banget. Oke, kamu kasih aja bikin fungsinya dulu. Biar Terus agak baru gambar gitu agak ngeklik gitu ya. layar. Soalnya aku pakai Hmm. pakai track apa pokoknya loh. Nggak pakai mouse gitu. Oh, gitu. Kak, cara ngelakuin poin gimana Kak? Aku lupa. Ngeload poin. Eh, bentar, aku kurang suaramu kurang keras, Arthur. Coba ulang lagi. Poin poin. Koin, koin, Ya. koin yang biasa kita kasih di kelas. Ah, Iya. Kamu mau lihat koinnya, jumlah koin atau gimana? jumlah. Jumlah koin. Nah, nanti aku kirimkan lagi linknya. Sebelumnya rasanya aku ada kirimkan. Nah, itu bisa dicek di link teman masing-masing nanti masuk login menggunakan password dan username di platform. Nah, nanti aku kirimkan. Oke, Juan udah, Lieko. Aku udah belum? Belum. Bikin fill dan end fill-nya kamu udah selesai belum? Belum. Nah, misalkan bikin dulu. Lah, terus bilang kan terserah. Ya oke, kalau misalkan nggak selesai sekarang itu kamu tambahin nanti sehabis kelas. Lah, ya udah. Kayaknya semuanya selesai. Oke. Ini Matthew udah sampai bikin fill dan end fill. Nah, itu tambah membersihkannya silakan dibikin isiannya. Kalau nggak dia bakal error. Keluar. Untuk Sarhan itu juga jangan lupa bikin kunci untuk bikin fill dan end fill. Sampai ini dulu. Terus Evencio tadi. Oke, kita sampai sana dulu teman-teman. Bagi yang belum selesai, nah aku kopikan nanti. Nah, project. Nah, oke teman-teman, kita sampai sana dulu. Bagi teman-teman yang belum selesai, itu nanti silakan diselesaikan setelah kelas. Dan aku bakal kirimkan full codingannya. Nah, jadi diperbaiki lagi bagi yang error, bagi yang tampil bad input. Nah, oke, aku review dulu teman-teman. Jadi apa aja sih yang udah teman-teman pelajari di hari ini? Nah, di hari ini itu teman-teman udah belajar bikin simple pen. Nah, namanya simple berarti ya nggak se-advance si aplikasi pennya. Kita cuma bisa bikin Clear-nya nggak gambar, bisa, ya, Kak. kasih warna, kemudian mindahkan posisi, warna pena.
dan sebagainya. Nah, apa aja perintah-perintah yang kita gunakan hari ini? Nah, kita ada menggunakan namanya onDrag. Nah, onDrag ini adalah event untuk menarik pena kita agar dia bisa bikin gambar. Nah, kemudian kita pakai event menggunakan mouse dan keyboard. Menggunakan mouse dan keyboard dengan cara kita ini on screen. Kita kasih kuncinya, kita bikin dulu fungsi, habis itu kita kasih kuncinya seperti apa. Nah, bikin fungsi, misalkan SCR, on key-nya, fungsi, dan kunci. Nah, jadi langkah untuk kasih kunci itu harus ada fungsi terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Ini. Ya, kalau misalkan teman-teman sekarang belum ada pertanyaan, dan nanti misalkan ada keingat pertanyaan itu silakan di chat di WA ataupun di grup kita aja. Nah, ini aku isikan poin dulu ya. Tapi nggak ada lagi. Nah, untuk cek poin itu aku kirimkan linknya lagi nanti. Nah, asalkan teman-teman cek udah berapa poin masing-masing. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sampai sini dulu. Nah, nanti kita sambung di minggu depan teman-teman. Nah, silakan di on cam masing-masing. Sebentar Kak, sebentar. Oke. Juan dan Sarhan, silakan on cam. Kalau nggak aku hitung sampai 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke, kita sambung minggu depan. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Oke, aku pamit dulu. Lagi mata yang disconnected.